Hai sobat, selama hidup, kita semua mengetahui bahwa banyak kejadian yang membuat manusia merasa susah dan senang. Sebagian sedih, merugi, sakit, dan menderita, sementara sebagian yang lain bisa jadi beruntung, berkecukupan, senang, sehat, dan berbahagia. Banyak detil kasusnya, baik pribadi maupun kelompok, perhatikan saja situasi lingkungan sendiri dan berita-berita yang beredar di media. Sehubungan dengan hal ini, jika dikatakan bahwa hidup ini, di dunia, sudah adil, mungkin kalian tidak percaya dan langsung segera berniat untuk menyangkalnya. Bahkan lebih dari itu, sebagian orang bisa jadi langsung membantahnya dengan menyatakan pendapatnya bahwa hidup ini, di dunia, tidak adil. Benarkah demikian? Pendapat mana yang benar? Inilah penjelasannya. Kata adil memiliki makna atau pengertian yang tidak tunggal. Kata ini sangat mudah dipahami dan juga bersifat lentur hingga sering digunakan pada banyak konteks. Tetapi, justru karena hal inilah, meskipun makna umumnya cukup dipahami, tetapi makna khusus kata ini pada konteksnya seringkali tidak mudah dimengerti. Jadi, akhirnya, kata adil memiliki lebih dari satu makna atau definisi sesuai dengan konteksnya. Meskipun demikian, dari sejumlah konteks kasus, jika direnungkan, bentangan benang merah yang terlihat tersamar memungkinkan kita untuk memaknai salah satu dari sejumlah definisi dari kata adil. Sehubungan dengan hal itu, untuk memutuskan, mengevaluasi, atau menilai suatu kasus itu, adil atau tidaknya, di dunia, maka kita perlu memahami dan mendalami kasusnya beserta makna atau definisi kata adil secara kontekstual, khusus, yang terkadang beragam dan bertingkat. Sebagai permulaan, perhatikan beberapa contoh kasus berikut. Pada contoh pertama, terdapat dua mahasiswa pria, A dan B. Selama 8 semester, si A hidup prihatin sambil belajar keras hingga akhirnya ia lulus tepat waktu dengan nilai yang baik. Sementara itu si B, yang malas, jarang belajar, banyak waktu dihabiskan untuk main game dan bersenang-senang dengan temannya. Semester 12 pun belum mengerjakan tugas akhir, akhirnya didu, tidak lulus kuliah. Pada contoh kedua, terdapat dua orang insinyur cerdas lulusan universitas yang terkenal, C dan D. Pada saat kuliah selama 8 semester, si C lebih banyak memiliki teman dan juga lebih berpengalaman dalam berorganisasi daripada D. Tetapi ketika mereka telah lulus 5 tahun, teman-temannya melihat bahwa si D nampak lebih sukses dan kaya daripada si C. Pada contoh ketiga, si X naik motor berkunjung ke rumah seorang temannya. Sebut saja Y. Begitu tiba, dari sisi jalan yang cukup lebar, si X sudah melihat bahwa si Y sudah nampak berdiri di depan pintu rumahnya. Akhirnya, dengan tidak sabarnya, si X segera mendatangi si Y dan berbicara sebentar. Si X tidak sadar bahwa motornya ditinggalkannya dalam kondisi mesin hidup. Sesaat kemudian, begitu si X menoleh ke belakang, sadarlah ia, motornya telah hilang dibawa orang. Tentu saja ia marah dan kecewa. Pada contoh keempat, negara P dijajah oleh negara Q hingga rakyat P mengalami penderitaan, korban kematian, dan kerugian harta benda karena dibawa ke negara Q. Untuk menilai adil tidaknya keempat contoh kasus sederhana ini, siapapun perlu memahami makna atau definisi kata adil sesuai dengan konteksnya. Setelah direnungkan, maka salah satu makna kata adil, di dunia atau di dalam hidup ini, adalah kejadian, peristiwa, atau fenomena apa saja yang bisa, wajar, mungkin, masih, dan sudah terjadi, hubungan sebab akibatnya telah terpenuhi. Makna adil ini ada pada tingkatan yang pertama. Pada kasus yang pertama, hampir semua orang paham bahwa kejadian itu sudah adil. Tingkat pertama, wajar saja terjadi. Si A yang rajin telah menuai hasil kerja kerasnya yang positif, sementara si B yang malas telah mendapatkan hasil yang negatif. Meskipun demikian, di dunia ini, kondisi ini masih dapat diperbaiki, menuju keadilan tingkat berikutnya yang lebih baik, jika si B kemudian insyaf, rajin belajar, dan bekerja hingga suatu saat ia dapat mencapai kesuksesan di bidang tertentu. Pada contoh kedua, sebagian orang bisa saja heran dan menganggap kejadian ini tidak adil. Mereka berpendapat bahwa seharusnya, si C yang lebih sukses daripada si D, tetapi, seperti kasus sebelumnya, peristiwa ini pun sebenarnya sudah adil dan wajar saja terjadi, tingkat pertama. Sebab, di balik fenomena ini, hubungan sebab akibatnya sudah terpenuhi. Untuk memahami mengapa si D bisa lebih sukses dan kaya daripada si C, si penilai perlu meneliti kehidupannya setelah lulus kuliah. Jangan hanya menilai berdasarkan fakta pada masa yang lalu saja. Fakta yang paling sangat menentukan. Beberapa alasan yang mungkin luput dari pengamatan para penilai aspek keadilan adalah, setelah lulus, ternyata, si D berkembang pesat dalam hal motivasi dan kerja kerasnya hingga ia mendapatkan karir yang lebih baik.
Selain itu, perusahaan di mana Side bekerja menyediakan jenjang karir yang lebih baik dan besaran gaji yang jauh lebih besar. Pada contoh ketiga, tentu saja sebagian besar orang akan menganggapnya tidak adil karena telah terjadi pencurian motor. Bagaimana bisa peristiwa pencurian dikatakan adil? Begini penjelasannya. Dengan salah satu makna kata adil seperti yang disebutkan, maka peristiwa ini pun dapat dikatakan adil pada tingkatan pertama. Peristiwa ini bisa saja terjadi, hubungan sebab akibatnya telah terpenuhi. Si pemilik telah teledor meninggalkan motornya dalam keadaan mesin hidup, sementara secara kebetulan ia tak menyadari bahwa di dekatnya terdapat orang yang memang berniat buruk. Meskipun demikian, si pemilik kendaraan dapat mencapai keadilan pada tingkatan yang lebih baik daripada sekedar wajar dengan sejumlah upaya tambahan. Mencarinya secara aktif, melaporkan ke pihak yang berwajib. Sebagian dari upaya ini akan berakibat pada kembalinya kendaraan pada pemilikinya dan dihukumnya pelaku kriminal. Keadilan yang lebih tinggi sudah tercapai. Jika ternyata upaya tambahan yang telah dilakukan juga tidak mencapai tingkat keadilan yang lebih baik selama hidupnya, maka peristiwa ini juga tetap akan diadili dan disempurnakan di luar kehidupan ini. Tetapi dengan makna adil yang sedikit berbeda dengan yang telah disebutkan, melibatkan aspek hukum secara sempurna. Walaupun banyak orang tidak mudah untuk menerima kenyataan ini, pada contoh keempat pun sama. Peristiwa ini wajar saja terjadi, sudah adil pada tingkatan pertama. Sebab, hubungan sebab akibatnya telah terpenuhi. Sebagai misal karena negara P memiliki sumber daya alam yang sangat besar hingga menjadi daya tarik yang sangat besar tetapi sumber daya manusianya sangat lemah. Sementara tetangganya, negara Q, memiliki sumber daya alam yang sangat minim tetapi sumber daya manusianya sangat kuat. Pada peristiwa penyerbuan, tentara Q berhasil mengalahkan tentara P hingga mereka menguasai sumber daya alam milik negara P. Meskipun demikian, negara P masih dapat mencapai tingkat keadilan yang lebih baik dengan sejumlah upaya tambahan dan perjuangan berat di dunia. Tetapi seperti juga pada kasus-kasus yang sejenis, jika ternyata upaya tambahan yang telah dilakukan juga tidak mencapai tingkat keadilan yang lebih baik selama hidupnya, maka peristiwa ini akan diadili dan disempurnakan di luar kehidupan ini. Dengan makna adil yang sedikit berbeda dengan yang telah disebutkan, melibatkan aspek hukum secara sempurna. Jadi, wahai sobat sekalian, kesimpulannya, sebenarnya, hidup ini sudah adil meskipun pada sebagian kasus, manusia bisa saja memandangnya sebagai keadilan pada tingkat pertama yang dapat terus diperjuangkan hingga menjadi lebih baik. Itulah makna bahwa sebagian dari tugas manusia adalah mengupayakan atau menegakkan keadilan di muka bumi ini.